Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Saiful Mustafa, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Samarinda, SDN 004 Sambutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1.A.8 koneksi antara materi. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang Anda berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru percaya bahwa murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Kemudian, sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, penulis percaya bahwa pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan di kelas, mulai dari pembuatan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi, dan latihan soal, hingga menarik kesimpulan pelajaran hari itu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu guru latih dan kembangkan sehingga menguatkan kodratnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Disinilah guru mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya, pendidikan sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang ketiga adalah tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah guru mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Beberapa hal atau langkah yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Yang pertama adalah mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber sehingga berproses pembelajaran yang akan saya hadirkan di kelas tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting penulis lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan. Inilah gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Kesimpulan yang saya ambil adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah pendidikan itu sebenarnya adalah berhamba pada anak. Dan yang ketiga adalah pendidikan sejatinya tidak hanya tentang akademis saja, namun tentang bagaimana menerapkan budi pekerti yang baik pada anak. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.